Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Walidin di dengan individu kita. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam tamunya individu kita. Masih semangat Pak? Semangat saya. Semangat. Kabarnya bagaimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Dan bahagia kemarin ada yang menimpa banyak informasi dapatnya dari Sulima. Alhamdulillah. Ya. Sudah KKN. KKN. Atau paling tidak ada peningkatan dari yang sebelumnya. Yang seperti itu. Berarti kan sudah ada peningkatan. Ya, kemarin mencatat di tahun 2000 baru. Nah, jangan seperti itu. Iya, Ternyata apa yang kita lakukan itu ditiru sama gerak yang kelompok lain. ya. Banyak yang kumpul-kumpulan. Dulu kan ada. Iya. Jadi memang tidak sekedar menyelesaikan tugas, tapi bagaimana kita bisa saling membantu. Artinya bukan memberikan jawaban tidak, tapi di situ kan kita sharing. Ya, barangkali ada teman yang kurang paham atau pemahamannya miskonsepsi. Nah, bisa jadi nah, dan yang terpenting lagi tetap jaga kesehatan. Ya, Gitu. Sudah enakan ya Pak ya. saya belum bisa ngomong kalau alhamdulillah. Iya. Cuma tadi pagi sudah mau rumah lagi karena subuh PKK dari malam bilang Allah kamu terus. Iya. Tadi pagi saya tidur dulu. Iya. Saya kalau nggak tidur cara beliau mengambil kursi. Iya. Nah ini Pak, di pendampingan individu kita itu fokus pada ini 4 kali yang waktu itu sudah dihidup ya, kan kita sudah refleksikan ya, dan Pak Suwiti sudah menyimpulkan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Nah di situ apakah ada permasalahan Pak Suwiti? Permasalahan terkait umpan balik. Ya. Umpan balik terkait pembelajaran secara ulang. Masalahnya sebenarnya tidak ada karena kita sebenarnya sering melakukan pembelajaran sosialisasi cuma belum tahu kalau namanya itu sosialisasi. Tapi yang jadi masalah itu terima kasih. Jadi ya apa istilahnya sudah terbiasa. Ya. Nah, tetapi yang jadi masalah itu terkadang ya tadi yang pernah disampaikan ketika instruktur elaborasi pemahaman teman-teman bahwa anak-anak kalau sebuah kelompok itu walaupun berbeda sistem bukan belajarnya, tapi karena kebersamaan karena teman-teman besti katanya kumpul dan bestinya masing-masing tidak sesuai dengan kurang membaur gitu ya. Bukan membaur lagi, maksud saya itu tidak sesuai dengan yang kita asesmen tadi kita sesuai dengan pokoknya belajar sesuai profilnya sebagainya. Jadi campur sama temannya nggak mau Pak, saya mau dengan ini kalau sudah biasa. Nah itu yang pertanyaannya ketika saya mengerjakan berinisiasi, tapi secara garis besar anggaran itu tidak terlalu berat karena ya namanya anak tidak dari bisa diatasi. Terima kasih Pak. Nah ini Pak, terkait untuk pembelajaran daring ya, sahabat data penggunaan ini masih ada permasalahan ataukah sudah baik-baik saja, sudah maksimal ada karena sudah sampai 2 Iya. Itu ya, apa? Dan saya tahu sebenarnya Cepat sekali Pak cepat ya. sekali. Maksud saya itu saya akan mikirkan jika jadi kayak jurusan saya mikirkan itu hari kamu tetap baik selesai saya mau ngapain gitu. Karena sudah kebiasaan begitu. Iya. Banyak. Saya mungkin nanti setelah ini saya tidak ada yang ingin, ada yang apa, dan khawatir kembali lagi ke zaman itu, khawatir. Tapi yang zona nyaman lagi. zona nyaman lagi. Bukan saya mikir aja gitu, tapi kalau masalah kendaraan saya kan sudah terbiasa, sudah tahu kapan waktunya, kapan jam berapa, apa solusinya sudah tahu semuanya. Karena sudah ada perhitungan berlebih. Dan masih terpikir nggak Pak, misalkan nanti sudah selesai pendidikan dibuka ini, terus dengan teman-teman CGP ini akhirnya apa sikapnya berpisah gitu. Nggak berpisah ya, tapi kan akhirnya bisa jadi karena kegiatan kesibukan di sekolah masing-masing yang biasanya ketemu, biasanya kita sering-sering kerjakan yang dinas sama-sama ya. Akhirnya kalau sudah selesai kan mungkin akan berpikir
dari dulu sebenarnya apa ya kan inti dari guru penggerak ini adalah mengkader jadi kepala sekolah. Dan saya kan sadar diri kalau saya ini dari waktu kalau masih jauh umur masih di bawah 30 dan secara pangkat kan sudah jauh, artinya saya ini nanti ketika lulus ya jadi guru dan pemimpin pembelajaran saja. Tapi beda dengan teman-teman yang lain, Citra, Bu Nurul, Ibu dan Bu Fitri, Bu Ayu itu kan sudah secara pangkat, secara umur sudah memenuhi syarat menjadi kepala sekolah. Artinya ketika nanti setelah lulus beliau lah semua yang sudah langsung diangkat, sedangkan saya itu kan masih lama. Dan ini takutnya nanti gapnya ada. Oh ini kepala sekolah ini guru, walaupun kita pernah sama teman-teman pendidikan guru penggerak, tapi kan kalau sudah ada pangkatnya beda rumit. Walaupun ini pikiran saya tetapi kan biasanya kekhawatiran. Tapi kalau dia teman-teman tidak. Selanjutnya koneksi antar materi ini dengan bikin video ya. Ya, video dan aksi nyatanya sudah diimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan ragam yang variatif sesuai analisis kebutuhannya. Ini tidak dilaporkan di LMS, tapi Pak Sudi bisa menambahkan di portofolio digital. Apa kabar portofolio digital? Apa kabar Pak? Portofolio digital masih sampai 1.4. Berarti enggak terlalu jauh lah. Kan ini 2.1, 1.2, 1.3. Kemarin sampai begitu, mau lanjutan kemarin mau dilanjutkan portofolio digital itu saya bingung teman-teman karena tidak ada ini portofolio digital ketika betul-betul padahal harus dilaksanakan. Iya, tidak apa-apa nanti sambil nganggur-nganggur di share di situ. Nah, untuk 2.1 ada yang ingin dikonfirmasi Pak? Dari satu sih jauh karena saya senang dengan 2.1 karena awal dari saya fokus kepada materi. Jadi kalau dulu kan 1.1, 1.2, 1.3 itu kan saya masih belum tahu teori. Dan sekarang itu sudah praktek dan menurut saya lebih seru lagi. Praktek itu lebih enak daripada teori. Iya, walaupun secara prakteknya tidak terlalu hebat seperti teman-teman, setidaknya saya memaham teori dan praktek itu hampir sama, tidak terlalu jauh. Yang diferensiasi dan saya ingin menyebarkan ke teman-teman sebenarnya karena kan seru sebenarnya kalau tahu dan ingin berbagi pusing gitu. Nah, termasuk besok itu di Lokakarya itu kan ada rencana berbagi gitu ya. Saya lupa judul itunya, tapi intinya rencana untuk berbagi dengan rekan sejawat juga. Nah, jadi besok bisa di-sharekan, misalkan tekniknya ingin secara daring ya, ingin secara daring dalam bentuk seperti apa, siapa saja sasarannya dan lain sebagainya bisa. Kalaupun tidak, misalkan luring, saya ingin person by person gitu ya, satu-satu aja karena guru-guru di tempat saya sibuk, jadi nggak bisa dikumpulkan dalam satu kegiatan seminar misalnya, gitu ya nggak apa-apa. Jadi nanti terserah sesuai dengan kondisi di sekolah. Ini Pak, karena nanti kita itu kan prakteknya di semester 2, materinya Pak Suwidi mana RPP-nya Pak? Saya coba. Kalau RPP yang saya upload di LMS itu tahun semester 1. Semester 1. Di semester 2 ada enggak materi yang begini? Ini yang dulu saya waktu di LMS saya upload yang ini. Iya. Ini kan semester 1. Ya, semester 1. Nanti itu kan kegiatannya di semester 2. Sedangkan semester 2 saya sudah buat. Sudah buat ini saya buat berdiferensiasi, saya sudah buka PSG. Saya buat baru. Mungkin saya ingin tanya apa boleh direvisi gitu loh. Yang kemarin di LMS itu untuk praktek saya mengajar di kelas, boleh nggak menggunakan RPP yang baru? Nah, yang sudah di-upload di LMS, coba dengan cek ya, duduknya itu tanggal berapa. Kalau misalkan, kalau ini menurut feeling saya ya, yang di LMS itu sudah selesai. Perkara nanti ini kan kondisinya baru lagi kan, kita nunggu jadwal yang baru dari BPPT. Nah, kan saya juga nggak tahu kapan ya tepatnya tanggalnya. Tapi yang pasti ini jatuh di semester 2. Ya, jatuhnya kan di semester 2. Jadi kita prakteknya ya sesuai dengan yang
semester kondisi 2. semester 2. Nah, ini saya buat di Yang semester sudah 2. diupload ya sudah itu. Berarti nggak apa-apa Bu. Iya, enggak apa-apa. Intinya kan Bu Erni menilai itu kan masuk ranahnya Bu Erni ya. Iya. Menilainya apakah unsur diferensiasinya sudah lengkap, apakah kontennya sudah tepat ya yang dimasukkan di situ, Oke. rubrik-rubriknya sudah lengkap atau enggak. Itu terkait materinya kan Bu Erni tidak apa Tidak Iya, membahas itu karena tidak hanya membahas. fokus pada berdiferensiasinya Iya. pakai SE-nya. kecuali kalau misalkan dosen agama Islam ya mungkin menyoroti materi juga, Iya. tapi kan enggak Bu Erni Intinya kan hanya yang dinilai kan diferensiasinya sama itunya PSI-nya. saja fokus di situ. Dalam rubriknya pun juga tidak membahas Untuk materi, tapi gitu. diferensiasi. Jadi enggak masalah kalau menurut PSI. iya materi enggak jadi masalah. Jadi nanti tetap mengikuti nanti jatuhnya Pak Suyudi pas materi apa gitu. Kalau misalkan ini cocok, ya ini saja lah. Ya, ini di bab 2 ada tentang memahami Ini tentang kitab-kitab Allah itu. Ini sebelum berenang kendala sekali memisahkan diri baik secara fisik maupun mentalnya. Nah ini kan juga termasuk sebaran diri. jadi bisa itu dengan kasih keterangan nggak? Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Oh, termasuk itu ini juga. juga sama nih. Iya, masuk itu juga. Serius. Kasih belajar. Nah ini besok kita ada teknik ini juga. Wah, ini saya ya, yang mindfulness. Iya, saya baca kemarin Pak. Besok itu ada prakteknya. Ya, ada 5 atau 4 gitu ya. Iya, kan ada banyak model. Iya, itu jadi saya itu belum saya. udah praktek, nanti kita refleksi sama-sama. Termasuk misalkan Pak Suyudi ada gagal ya, gagal. Nah itu kenapa kita refleksikan sama-sama. Iya. Dan memang perlu fokus itu Pak. Nah kita ketawa itu karena belum terbiasa. Gitu. Belum terbiasa. Nanti untuk memantik pertanyaan pembuka, saya tidak langsung bertanya, tapi buatkan permainan talking stick. Jadi sticknya itu nanti saya berikan kertas yang ada pertanyaan, nanti sambil tepuk itu jalan sticknya, yang berhenti itu nanti ada pertanyaan. Itulah saya lakukan supaya mengukur seberapa jauh anak-anak memahami materi ini. Barangkali di luar sana kan sudah Itu mempelajari. masuk kesadaran sosial nggak? Oh, sadar sosial. Itu coret-coret nggak apa-apa dong? Enggak apa-apa. Enggak, nanti jenengan sambil merenung lagi ya. Ya. Kira-kira masuk kesadaran sosial nggak? Kira-kira masuk apa gitu. Jadi kan sebenarnya dalam setiap langkah yang kita lakukan sama anak-anak itu kan pasti ada itunya. Oh, Ya, biasanya. pasti ada itunya. Ya. Karena apa ya, setiap gerak-gerik di kelas itu kan ada makna ya. Tidak sekedar kita belajar ini belajar ini ya, pasti ada makna. Mencatat dan menggunakan informasi yang dapat diterima. Saya lihat bilang-bilangnya. Oh ini karena belum dilakukan ya, jadi belum ada asesmennya. Asesmen awal itu Pak. Oh, yang seperti saya buat kemarin. Oke. Ya. Nah kalau yang ini kan ya yang udah Depan lakukan, sendiri, depan sendiri. ya kan udah lakukan, jadi makanya Ada kesiapan belajar. asesmen Nah, ini awalnya. betul ini yang profil angket, yang ini Bu. Nah, ini kan ada. Ini. Bisa terkatakan anak-anak kecil apa. Nah, tak lanjutkan ini ya. Iya, monggo. Ya, proses ya. Mengamati. Nah ini apa ini? Mengamati itu masuk apa kira-kira Pak? sebaran diri. Iya.
kan ini individu ya, masing-masing anak mengamati itu. Ini juga diferensiasi kan? Iya. Diferensiasi proses juga. Jadi satu enggak. Iya. Yang mohon maaf ya. Yang pertama itu nanti saya buka pertanyaan pemantik yang di awal, kemudian sudah tahu nanti kan dipetakan ternyata seperti ini, kemudian setelah itu saya tahu seberapa paham tentang bab ini. Setelah itu masuk ke bab selanjutnya, saya bagi ke berbagai macam kelompok yang heterogen, kemudian tinggi sedang lemah. Di sana nanti teman-teman belajar dengan menyimak gambar video tadi, kemudian menjadi tutor sapa, menyimak pembelajaran tentang kitab-kitab Allah. Kemudian setelah itu ini kan intinya saya menerangkan lah intinya, yeah. Tapi lewat gambar. Kemudian saya bagi ke dalam kelompok tadi, jadi menggunakan teknik student fasilitator. Nah ini Pak, ini bisa masuk diferensiasi apa ini? Ini bisa dikemas gitu Pak? Ini kan? Guru bagi instruksi, pada pendidikan menuliskan ya. Anak nulis itu nanti akan menghasilkan konten produk. Nah itu bisa diferensiasi produk. Apa saja produknya? Bebas. Misalkan anak-anak ini apa yang ada kira-kira Pak, yang biasanya terjadi di anak-anak? Gambar-gambar, poster. Mungkin iya poster atau kaligrafi Biasanya, tapi kan ini terlalu pendek ya waktunya gitu. Tapi bisa saja nanti hari itu anak menuliskan biasa ya. Iya. Tapi nanti Pak Siti memberikan keleluasaan sama kalian di rumah ya. Bebas kalian kalau di rumah punya benda-benda yang nggak kepake, bisa dipakai kaligrafi, bisa dipakai apa terserah. Yeah. Dibebaskan saja. Yeah. Jadi ngumpulkannya tidak hari itu, bisa kasih waktu berapa gitu, sesuai Pak Siti sesuaikan saja ya kondisinya. Jadi nanti munculnya diferensiasi produk. Asmaul Husnanya ini lengkap atau? Oh tidak, ini mohon maaf ini tentang kitab-kitab Allah. Oh kitab-kitab Allah. Nanti kalau memang produk nanti saya buat yang seperti itu nanti apa? Iya. Vertikal iya. Apa? Picture vertikal. Ya. Atau Pak ya? Ini kalau berbasis lingkungan kan ada berbasis lingkungan ya? Visinya sekolah. Visinya ada. Terus Pak bikin vertikultur, tapi tulisannya misalkan kitab-kitab Allah. Vertikultur maksudnya? Vertikultur itu gini, kayak botol-botol bekas gini, dikasih lubang gini ya, dilubangi, kasih tanah buat tanaman tuh Pak, disusun vertikal dari atas ke bawah digantung. Nah itu kasih keterangan, misalkan itu topiknya adalah kitab-kitab Allah satu. Yang dulunya dengan hiasan berikut ganti dengan diganti pot tanaman. Akhirnya apa? Visi sekolahnya masuk, ya, materinya masuk, diferensiasinya masuk, PSE masuk di situ. Iya, masuk banyak itu. Budaya positif bisa masuk kan? Iya, kerjasama, kemudian gotong royong, di PSE-nya nanti ada kita berrelasi yang. Kan? Akhirnya bisa mundur. Ini boleh dulu kan? Boleh. Oh ya, ini prabu ya. Ini siap. Ini bisa boleh diganti-ganti, bebas lah. Nah ini saya nggak itu loh ya, apa nggak nyuruh sharing saja ya, sharing saja, boleh dipakai boleh enggak ya, itu berbagi ide. Nah kemudian peserta didik tentang apa yang telah ditulisnya kita ini ya ini. Nanti ketika misalkan ini sudah jadi setelah entah 3 hari, entah 1 minggu ya, anak-anak setelah bawa produknya itu Pak, jangan, ini kalau saya ya, jangan sampai anak dibiarkan, oh ya sudah dikumpulkan Pak sudah dinilai, enggak, tapi ini biar anak-anak merasa dihargai. Kalau Pak Sudi ini kelompok 1 nih, Pak Sudi ingin tahu ceritanya gimana nih bisa
jadi seperti ini bentuknya. Oh iya, paham. Ya, disuruh cerita. Iya, gitu. pertemuan berikutnya. Ya, Seru itu, nanti jadi kan, senang. iya, jadi kan bisa kayak, nah ini kenapa pakai kaleng misalkan gitu. Nanti kan anak-anak menceritakan alasannya kenapa pakai kaleng. Terus ini, wah ini kok bisa bagus sekali ini diukirnya, siapa nih Iya. yang punya ide? Ya, nanti seperti pertemuan berikutnya. Iya gitu. Ya. Itu hanya beberapa cara supaya anak merasa Biar saya. nah, Ya. gitu biasa. Kan biasanya kadang guru memang terlalu banyak pekerjaan tuh akhirnya oh ya kumpulkan nilai selesai gitu kan. Kita dikit pulang memahami materi. Ya. Guru memberikan apresiasi. Nah, ini penting sekali. Sekarang kita sudah bukan zamannya lagi pelit-pelit apresiasi ya. Iya. Obrol sudah apresiasi yang baik-baik untuk anak-anak. Sebenarnya guru tidak boleh sungkan untuk menyampaikan anak kepada anak-anak. Anak itu tapi di luar anak-anak itu guru mengatakan, anak kita ternyata pinter gitu. Artinya apresiasi belum disampaikan, tapi Iya. dalam hati sudah menyadari bahwa Iya, anak sudah berkembang. Iya. Yang kedepannya itu membantu guru-guru untuk bisa mengapresiasi, mengatakan yang sebenar-benar. Kalau saya pun juga sering sekarang karena sudah tahu bahwa anak itu setiap perkembangan anak harus diapresiasi. Saya pun juga melakukannya, walaupun perkembangannya dari nilai 60 ke 70 itu kan sudah agak luar biasa. Ataupun anak yang dulu nggak masuk itu masuk saja sudah luar biasa. Iya. Itu saya apresiasi. Termasuk guru-guru saya di sini juga kalau inseminasi kan saya apresiasi terus, termasuk PFM itu kan kemarin teman guru-guru itu saya apresiasi yang luar biasa supaya teman-teman merasa ya. Dan teman murid pun juga harus lebih seperti itu. Karena kan jarang guru mengapresiasi perkembangan murid itu. Biasanya kan nilai ya sudah. Paling tidak itu meskipun mungkin nilai belum berdampak ya karena sebenarnya belum, tapi setidaknya dia merasa dihargai, dia akhirnya percaya diri Pak. Termasuk rekan-rekan sejawat kita ya, kadang itu mungkin berkecil hati, tidak pede seperti itu karena satu mungkin menganggap kadang kita merasa rendah diri, aku gak iso opo-opo, aku gak ini, aku salah gitu. Ketika kita meskipun memang salah ya, memang salah apa yang dikerjakan, tapi kita tidak melihat kesalahannya saja kan. Oh ya Allah, ini loh jenengan sudah bagus, sudah berusaha ini nanti diginikan saja Bu, ditambahi aja ini gitu. Atau ini jenengan kayaknya kesulitan Bu, nanti kalau ngelakukan yang ini enggak usah sudah. Nah, jadi kan dia enggak merasa disalahkan. Akhirnya karena merasa percaya diri akhirnya dia berusaha untuk bisa. Dan itu saya merasakan ketika jenengan. Ketika jenengan mengatakan oh ini bagus itu padahal kalau dibanding teman yang lain kan sebenarnya masih salah. Akhirnya saya sadar, oh ternyata saya seperti ini. Akhirnya saya pede, akhirnya berusaha dengan usaha saya bisa mendampingi, mengimbangi teman-teman. Jadi ya setidaknya itu sajalah perkara nilai apa kata nanti. Yang penting setidaknya jadi percaya diri dulu. Umpan balik pada hasil kerja kita sudah tadi. Umpan balik ini kalau umpan baliknya iya ini yang diutamakan yang positif ya umpan baliknya. Iya. Kalaupun ada yang negatif silakan dikemas dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Jangan sampai peserta didik kita akhirnya cegah ya. Cegah itu ya, dia Bang. Apa? Kecewa ya. Kecewa akhirnya udah nggak mau lagi gitu. Motong ya, jangan sampai nanti motong. Nah, selanjutnya guru menyiapkan beberapa kartu. Setiap kelompok mendapat. Nah, di sini sebenarnya Pak bisa dimasukkan. Kadang anak-anak itu kan udah dapat kartu, nggak nerimo kartu yang itu, entah karena merasa sudah dibuka pertanyaannya dirasa sulit, apa intinya dia nggak seneng, nggak nerima dengan kartu yang dia peroleh. Itu kan juga masuk emosional. Oh iya. Ya. Manajemen diri. Manajemen diri. Jadi kadang kita mudah menerima sesuatu, kemudian ada nggak mudah menerima sesuatu. Itu kan sejenis protes ya, protes. Nah, Pak Swidi bisa lihat apakah anak-anak mampu mengendalikan itu. Ya. Mencari pasangan jawaban, turun dengan tanda stop.
ini juga kan pengendalian juga kan. Ketika Pak Sudi bilang stop, anak itu kadang nggak stop, Ya. masih muter. Sering ya. Ya. Itu kan juga membentuk sosial emosionalnya anak nanti. Memberikan poin, ya. Prestasi. Nah, ini Pak, memberikan penilaian kepada siswa. Ini boleh dilakukan Pak Sudi ya, harus memang ya. Penilaian antar teman. Ya, pernah dengar itu ya? Ya. Itu juga bisa dilakukan penilaian antar teman. Nanti seneng Pak akhirnya. Oh iya, iya. Karena mau pamit pimpian gitu. Oh ya Allah, ya. Kok gale ngeteraken ngaji cucu. Oh ya Allah, iya. Tapi kocoknya tasik ada nuridian. Iya. Persiapan kan gitu, besok di KKS. Terima kasih banyak Iya, Pak. iya. Untuk bisa melanjutkan akhirnya. Kamu tuh lho, Bu. Saya yang mohon izin meneruskan. Gini. Nanti kalau saya Gini. pulang, saya mohon pamit. Iya, Bu, gini. Gini, makan dulu, gini, assalamualaikum. Duluan Pak. Gini. Alhamdulillah. Jadi penilaian antar teman. Saya Iya, dulu pernah antar lihat rubriknya seperti itu aja. Iya. Boleh dicoba. Ya. Dicoba boleh, enggak pun Ya, kan? juga boleh, monggo sesuai Ya. diskusi. Ini kan diskusi gitu. Ya, gitu. Penilaian antar teman itu juga bisa PSE-nya. Ya, ada banyak itu. Iya, PSE-nya. Di samping penilaian berupa angka boleh, penilaian berupa PSE itu misalkan gini. Saya nulis di kertas saya si Yudi gitu ya. Ya. Si Yudi lucu, tidak pemarah, itu kan masuk PSE, Iya. sosial emosional gitu. Terus misalkan anak bisa nulis semangat, ini juga termasuk. Itu dimasukkan dalam rubrik ini. Kalau apa kan saya sampaikan boleh dipakai boleh enggak ya. Ya. Nanti dengan ngemasnya karena nilai itu sifatnya terbuka Pak, bukan tertutup. Kalau ada rubrik kan tertutup, kita Iya. harus mengikuti Apa yang di rubrik? iya Ya, yang benar. rubrik itu sifatnya penilaian terbuka. Jadi jenengan bebaskan anak-anak, nanti muncul bahasa apapun jenengan bisa menginterpretasikan ke golongan-golongan. Oh ternyata ini masuk sosial emosional yang apa, jadi kan yang menginterpretasikan Ya, kan dari anak-anak nggak paham ya, kan dari jawaban. dari jawaban yang Murid-murid itu. Nah, untuk penilaian antar teman itu boleh sifatnya rahasia Pak, boleh rahasia, boleh terbuka. Ya, kalau rahasia itu gini, misalkan nggak usah kasih nama siapa yang menuliskan. Oh, Pak Suyudi itu ramah, Pak Suyudi itu orang semangat. Nggak usah nuliskan siapa yang nulis itu. Ya, Tanpa nama. ya tanpa nama, kan rahasia sifatnya. Ya. Dan nanti langsung yang ada kertas ditulis Suyudi, saya kasihkan Pak Suyudi saja. Jadi yang tahu hasilnya itu hanya Pak Suyudi. Kenapa itu sifatnya rahasia? Karena bisa jadi ada teman yang nulis oh Suyudi nawian. Ya, kalau gitu ya kan. Kalau kita vlog kan karena anak itu nanti bisa menjatuhkan mentalnya. Makanya itu sifatnya rahasia. Ya hanya person-personnya yang tahu. Yang sifatnya terbuka bisa tidak berupa tulisan, jadi kasih kesempatan ke anak-anak. Nah sekarang yuk kita sama-sama refleksi, kita lakukan penilaian antar teman. Siapa dulu misalkan, oh Aisyah, ya boleh, saya ingin merefleksikan tentang Leo gitu. Leo kalau di kelas aktif, suka memimpin, kalau diskusi ya, itu enggak apa-apa kayak gitu, terbuka ya. Iya, Nah, terbuka. Berlebihan untuk saya saja dan untuk orang yang
gitu. Oh, ya, Bisa dipahami ya Paham. maksudnya ya gitu. Terus pesan-pesan. Nah ini Pak Swidi juga harus mengingatkan anak ya, kalau misalkan memang ada tugas kayak tadi, kamu ya tugasnya boleh diselesaikan kurang lebih 4 hari gitu. Nanti langsung ke Pak Swidi mengumpulkannya, jangan nunggu Pak Swidi yang nagih gitu. Ya. Jadi ada pesan Pak Swidi mengingatkan tugas anak. Masuk PSC lagi nanti Bu. Iya. Banyak ada Bu. Iya. Tapi setiap yang kita lakukan Itu sebenarnya ada nilai-nilainya. Ada unsur-unsur itu Pak di dalamnya itu. Iya. Setiap fasenya. Kan akhirnya anak bertanggung jawab ya atas tugasnya. Instrumennya. Nah, instrumen Saya ambil 3 sikap sampai ambil 2 sikap sama keterampilan. Kalau pengetahuan saya belum ambil di sini karena nanti di pertemuan berikutnya saya akan perkuat lagi pemahaman mereka terkait nabi-nabi, dan itu baru saya berikan pengetahuan. Itu penjelasannya sih. Kalau ada yang salah mau ditambahkan. ya ini boleh ditambahkan gini Pak. Nanti kan ini apa hal-hal yang diamati ya. Jadi ada rubriknya nanti bisa yang tambahkan. Kan setiap instrumen penilaian harus ada rubrik. Kenapa begitu? Supaya ketika orang lain yang pakai, misalkan ya orang lain pakai RPP ini, orang lain sistem penilaiannya akan standar mengikuti rubrik ya. Kalau anak muncul 3 karakter ini, maka nanti nilainya berapa? Oh iya Pak. Ya gitu ya. Saya dulu. Iya. Jadi ya. Nanti bisa Kalau 4 apa? saya paham. Paham. Oke. Untuk ini ya, saya juga tanya. Kan yang di sini itu kan intinya sesuai dengan kebutuhan siswa, dan terkadang anak kan juga kelompokan dan bermain terkait dari pembelajaran yang Iya. kan akan, tapi kan terkadang anak-anak terbawa akan permainan, terbawa akan suasana sehingga lupa akan materi ya, yang akhir yang ujungnya nanti ketika penilaian atau UTS, PAS dan sebagainya, hasilnya itu tidak bagus karena yang mereka pahami itu sedikit. Itu bagaimana? Ini dilemanya ya, Iya. dilemanya seperti itu karena iya di anak SD itu kadang fokusnya bukan pada materinya tapi fokus pada permainannya kadang Iya. begitu. Nah, dimanakah kita supaya anak kuat dalam hal konsepnya itu kan benar ada di akhir ya, setelah proses itu selesai di akhir, jadi di bagian sebelum penutup ini kan di penguatan sama kayak kita aktivitas dengan Bu Ermin dengan PP. Iya. Di akhir pasti harus ada penguatan, itu sifatnya wajib. Apa tujuannya? Jadi tipe anak-anak yang agak melehar ya, Iya. agak melehar itu akhirnya diyakinkan di situ. Materi itu dibuatkan di situ. Contoh misalkan sudah bahas ini kitab-kitab. Biasanya anak yang melehar ya sekedar ngikutin alur, Iya. main game dan lain sebagainya. Terakhir penguatannya Pak Swidi. Nah, coba Pak Swidi ingin tahu, kita flashback ya, ada berapa kitab-kitab? Misalkan biasanya yang jawab pasti yang pinter-pinter. Ya, pasti. Pak Swidi cek anak-anak yang kurang apa istilahnya secara akademisnya kurang, itu dicek. Kalau ternyata dia bisa nyebutkan ya, jangan lihat di Iya. catatannya, dia nyebutkan secara itu langsung. Oh berarti sudah masuk konsepnya Pak Swidi ke anak. Gitu. Kalau yang anak yang belehar aja dia masuk, berarti Apa? anak yang benar-benar baik ya insya Allah udah masuk. Nah, jangan lupa setelah memastikan itu, pastikan lagi masih ada yang ingin bertanya enggak? Gitu. Nanti biar anak-anak itu kadang kan tahu nggak segitu kan ya nggak mau tanya, waktu disuruh tanya aja nggak tanya ya. Nanti saya gitu. Iya. Elaborasi. Gitu.
Superhari Wis sering tak pokoknya ada akhir yang tanya, gitu. ada yang tanya ya Allah. Iya. Ya, itu sama ininya Pak Suci apa media ya, misalkan jenengan kan ini menuliskan apa ini Media PowerPoint gitu. Oh media. Nah, itu ada media bukan? Ya. ya, medianya misalkan terlampir ya medianya Iya. sini jenengan nulis media PowerPoint, video, gambar. Ya. Kalau memang videonya jenengan tidak sempat membuat sendiri kan biasanya upload ya, Ya. sertakan aja linknya. Pakai buku apa sertakan linknya. Pakai gambar yang jenengan ngambil dari apa sertakan juga sumbernya. Oh, siap. Ya. Terus, nah di sini juga boleh disertakan. Nah ini kan apa? Oh kartunya ya. Ya, kartu-kartu. Kartunya ada. Itu Pak. Misalkan ada post test ya di akhir itu. Nah refleksi itu juga bisa berupa post test anak-anak. Kan anak-anak udah kan tidak banyak sih soal post test itu, mungkin 3 atau 5 pendek-pendek. Jangan cek secara cepet ya, acak gitu. Kan bisa ya dilihat, oh betul-betul lihat lagi kok banyak yang salah di nomor 3 misalkan post test itu. Nah, nanti bisa dibahas sama ngukurnya Ya, dulu Pak ya. kemampuan dia, Pak. Kan ada banyak teknik ya untuk Ya. kita refleksi kayak gitu. Nah, soal post testnya bisa dilampirkan di sini. Boleh juga karena sekarang sedang digaung-gaungkan AKM itu ya. Ya. AKM ada literasi itu. Pak Silgi bolehlah 1 nomor atau 2 nomor bikin soal gitu. Jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak lama-lama jengkel nanti muridnya kejenengan. Hanya sekedar untuk membiasakan dulu ya, biar anak terbiasa literasi numerasi itu. Nanti kalau sudah terbiasa enak. Yaitu referensi Pak ya, Iya. yang jenengan nanti mana yang cocok dengan kondisi di kelasnya jenengan bisa pakai. Ini sudah selesai. Ada lagi artikel yang bisa kita bicarakan lagi? Itu tadi ada yang semester 2 gitu yang saya rencanakan untuk PI 4 itu untuk berkas-berkas gitu. Jadi yang kemarin Saya demonstrasi ingin lihat yang ini loh, yang analisisnya jenengan. itu di pribadi saya ada kurang limpen ya. Ada hasilnya anak kesehatan itu visual itu tapi sempat bukan saya kan waktu ngajarkan apa namanya di guru kelasnya kita sampaikan visual seperti ini, audio seperti ini, kayak seperti ini. Guru kelasnya kadang nggak terima, misalnya enggak kok kasus semua juga kok. Ya saya sampaikan ya Bu, saya hanya menyampaikan teori saja, tapi secara praktek jangan lebih tahu. Saya akan belajar. Iya. Kesiapan belajarnya dari apa lihatnya Pak? Belajar siswa jenis dari pertemuan sebelumnya. Oh iya. Pertemuan sebelumnya kan saya biasanya menutup dengan pertanyaan-pertanyaan. Dari situ saya tahu bahwa anak-anak ini belum siap, ada yang sudah paham, ada yang belum paham, ada yang setengah paham. Itu dibuat seperti ini. Iya. Yang sudah paham siapa saja, yang apa siapa saja, dan nanti dibuat Iya. prosesnya berbeda. Dengan materi sebelumnya bisa, atau dengan ini Pak, rukun iman masih itu enggak apa, masih ingat nggak ada berapa gitu ya. Ingat Pak ini nanti kan dia jawab 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada nanti ujung-ujungnya kan sampai iman kepada kitab Ya. Allah. Nah seperti itu. Nah kalau misalkan iman kepada apa Rasulullah misalnya gitu, nabi-nabi apa nama nabi ada berapa gitu. Hanya flashback ya ke anak-anak. Kemudian sampailah pada kitab ini. Ada yang sudah tahu nggak kita tahu. Akhirnya kan kita tahu kesiapan belajar anak. Ya ada anak yang udah ngerti mungkin dari sekolah madrasahnya ya. Udah tahu kitab itu ada ini gitu. Bisa jadi seperti itu. Ada anak yang
oh iya Pak, saya di sekolah madrasah dapat tapi saya lupa Pak. Nah ada yang gitu, macam-macam anak-anak kan, hanya nanti bisa bilang saya ketika itu apakah tidak mengganggu waktu atau menghina waktu untuk pembelajaran. Misalkan kan saya hanya 4 jam katakan jam 7 sampai jam setengah 10 biasanya saya, kalaupun menanya-nanyakan dan mencatat kemudian menggolongkan sesuai dengan kelompoknya, saya takutnya itu waktunya itu tersita untuk itu akhirnya iya. vakum di kelas gitu ya. Iya. Apakah harus dilakukan saat itu, apakah boleh sebelumnya yang saya lakukan tadi? Ini gini Pak, apa analisis ini ya, kalau biasanya guru yang sudah terbiasa itu ingat ya, apalagi udah hafal anaknya ya, ini oh ya wes anak ini siap, ini nggak siap. Secara umum ya, secara umum kita sudah bisa menyimpulkan ini yang berupa ininya ini terlampirkan, jadi tidak pada saat itu jangan langsung gini-gini, atau jangan bisa buat kasaran, oh iya prediksi dulu ya kasaran, jadi langsung oh ya wes sing siap itu namanya ibu-ibu, selebihnya tidak siap. Jadi kan nggak lama, paling 2 menit lah ya, 2 menit habis dari belakang ke depan nulis nyatet nama-namanya sudah, ini sebagai lampiran. Ini angket ketika saya berikan, Ini berupa angket ya? iya angket. Kalau berupa angket berarti harus ada waktu dengan alokasikan entah 10 menit gitu ya. Ya ada bunyi. Dan angketnya tidak usah terlalu idealis ya, kayak angket-angket skripsi gitu. Itu sangat menyenangkan, bahkan di teman kelas 4 itu bentuknya gambar-gambar. Iya bisa. Gambar di anak-anak itu tidak mengerjakan seperti mencoret-coret atau melihat garis saja. Iya. Terus disesuaikan dengan kondisi siswa-siswanya Pak Suyudi, karena kadang setiap sekolah kan beda-beda. Ini sudah, kita lanjutkan ke siswa mandiri. Ada rencana apa Pak Suyudi? Rencana saya di sekolah praktek diseminasi, diferensiasi dan PSE. Saya mau coba istilahnya mencari teman yang mau menjadi saya tempat untuk praktek, guru yang mau menjadi Itu ya, ya, itu yang didampingi yang ya. didampingi itu. Untuk yang di organisasi rencana webinar kan, bukan di ya kemarin sempat bilang sama Kais waktu saya pukul kemarin itu kan saya di Kemenag gitu. Iya. Itu saya juga bilang izin untuk buat webinar untuk kegiatan teman-teman, karena kan kalau datang bicara KKG itu kan waktunya sebentar, katakan undangan jam 9 dan setengah 10 nanti zuhur sudah harus ditutup karena sudah waktunya. Akhirnya saya mau rencana buat seperti itu KKG. Untuk yang keterlaksanaan tahapan baca kemarin Di sekolah sudah ya? Iya. Dan saya tadi ngecek kan sudah dilaporkan. ya sudah, Pak Narman itu selalu tanya orang bukan terhadap apapun yang Proaktif ya? aktif, ya. Proaktif, nggak abai gitu Ya, makanya terkadang saya itu sampai sungkan kalau saya tidak bisa itu tanya Pak Narman itu sungkan, karena orang itu selalu tanya terhadap apa. Termasuk kemarin waktu selesai dari PI 2 itu kan tanya besoknya langsung, gimana Pak Yudi? Saya sampaikan ini saya boleh gitu. Jadi intinya orangnya itu walaupun tidak setiap hari ada, tapi selalu menanyakan perkembangan saya. Ini sudah sampai akhir Pak Siti ya. Ya. Jadi hal apa yang menarik dari kegiatan pendampingan individu ketiga ini Pak? Saya belajar ternyata setiap kegiatan yang kita lakukan dalam pembelajaran ada unsur-unsur PSE di dalamnya, walaupun tanpa kita sadari. Ternyata ada, dan saya pun belum menuliskan di sana. Hal yang menurut kita biasa tapi ternyata ada nilainya, ada unsurnya. Dan saya coba nanti tak tanya lagi supaya besok
unsur-unsur tersebut dapat tertuliskan dalam FPU saya. Dan kita sadari akhirnya Dan ya. kita sadari. Sip, mantap. Nah, terus apa yang sudah baik dan hal yang perlu diperbaiki dalam pendampingan berikutnya? Yang perlu diperbaiki saya ini. Sayanya juga boleh, Pak. Saya harus siap dari Pak Narman. Yang Pak Narman orangnya perfect, nggak mau hal seperti kemarin PI2 itu kan sudah saya tukar rapi. Yang namanya teman-teman kan kadang tempat duduk pindah-pindah. Iya. Awalnya rapi, dipindah-pindah, akhirnya nggak rapi. Nggak rapi gitu Pak. Nah itu yang buat saya. Artinya kedepannya saya besok kalau PI atau ada kegiatan apapun, saya harus lebih siap dalam menyiapkan tempat dan sebagainya. Dan saya juga harus siap dalam jurnal-jurnal yang belum saya isi itu. Iya. Yang lembar refleksi itu saya ada nomor 3 belum saya isi, nomor 4 itu. Dan biar apa? PI-nya itu lancar. Iya. Itu termasuk bagian Pak Norman mengkader ya, mendidik anak buahnya. Jadi bahwa kan tadi bilang gini, kamu siap-siap ini jenis belum siap kan gitu ya. Iya. Nah, itu bagian dari cara beliau mendidik yang mengkader. Iya. Jadi secara tersiratnya beliau itu kayak menyampaikan pesan jadi pemimpin itu Ya, harus termasuk- prepare, jangan asal jalan. Termasuk saya ngisi apa ibu yang kota-kota dulu gitu apa Apa, Pak? ini lalu Oh, Ya. umpan balik ya. Pak Naron bilang ini sih jangan ini Pak, tapi yang tebel dan artinya dengan yakin terhadap jawaban sananya sampai gitu ya. Iya coba. Ya betul memang. Iya, Jadi betul. itu sudah tertanam di karakternya beliau ya. Iya. Jadi cara memimpinnya seperti itu dan itu kan hal baik. Hal baik. Jadi yang jenengan ikuti gitu Iya. karena itu hal baik. Saya pun biasa tapi ya penyampaikan ya Pak Narman gitu. Dan itu kalau misalkan ikut tes psikologi, tes apa kalau misalkan ya ini saya pernah di bank itu masuk tes ke bank, jadi ketebalan ini itu jadi bahan penilaian kayak gitu. Ya itu tadi yang disampaikan Pak Lama. Ya, jadi orang kalau ragu-ragu atau masih punya jawaban lain pasti dia kan nggak paling tebel kok kata tak hapus kata apa gitu ya. Tapi kalau orang udah yakin oh ya ini seret gitu, dan goresan misalkan suruh gambar apa itu bisa dibaca oleh seorang psikolog gitu. Itu iya sampai sedetail gitu Pak Narman. Iya. Jadi itu dibaca. Dulu itu saya punya teman kosan, orang tuanya itu ya psikolog itu, dia kerja di HRD perusahaan. Ya gitu, kepingin kayak gini loh, mau mulai kerja itu sih jajan nulis apa tak kayak mama, ya. Jadi kita tuh nulis terus sama disuruh tanda tangan. Nah dari situ dibaca begini. Terus juga dikasih teknik-tekniknya kalau mau kalau ada seleksi gini itu nggak boleh kayak misalkan disuruh gambar bebas. Nah jangan gambar ini. Jadi itu akan menunjukkan karakter kita. Terus di gambarnya seperti apa? Ini hanya sekedar contoh ya pengetahuan saya. Terus gambarnya seperti apa? Gambarlah yang bergerak, yang beraktivitas. Misal seorang guru ya sedang mengajar, gambar kayak gitu. Sedang main bola, sedang apa? Intinya yang beraktivitas. Karena itu akan menunjukkan orang itu dinamis, aktif, bergerak. Jangan menggambarkan benda-benda mati. Gitu. Gitu. Jadi benar apa yang kata Pak Nam. Artinya beliau menyarankan itu ya sudah itu bagus. Dan dia tipe perfeksionis. Ya saya lihat. Dan itu bagus. Asalkan nggak kaku. Iya. Nggak kaku. Kan
kan enggak marah. Hanya ngasih tahu kalau bilang siap, dia siap semuanya. Ya. Juga itu kemudian, nah ini untuk yang PI 4 dengan memperbaiki lagi hal-hal yang perlu diperbaiki dari RPP. Ya. Apa yang tadi kita sharingkan yang bisa dipakai, membuat dipakai kalau merasa sulit untuk diterapkan atau kurang relevan, ya tidak usah diterapkan. Ya. Punya diskusi yang Karena itu juga sama ke teman saya diskusi. Karena lagi-lagi tidak ada RPP yang benar-benar idealis untuk bisa digunakan di semua tempat. Harus disesuaikan dengan kondisi kelasnya Pak Budi ya. Kemudian, nah ini kan SPP-nya sudah diberi umpan balik oleh BP, kan sudah ya tadi kita informasikan. Terus, nah jadwalnya kapan untuk saya observasi referensinya Pak Budi, karena jadwal yang tahun 2020 belum ada. Nanti kondisional kita WA saja ya, terkait kapan bisanya dan menyesuaikan jadwal pendampingan 4 yang keluar dari BPJP. Selanjutnya sudah selesai Pak? Tapi Januari nggak jadi ini nanti kan yang VI3 itu Januari baru batuknya itu nggak jadi. Bukan berarti tidak jadi, belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan. Kisaran mungkin Maret kalau lihat-lihat itu ya Pak. Termasuk saya ngajar pribadi, kemudian saya bimbing teman-teman, coach teman-teman, itu juga Maret juga berarti. Beda lagi Tergantung lah ya, nanti nunggu jadwalnya. Nanti saya khawatir, saya bilang iya ternyata dimundurkan lagi gitu Pak. Karena itunya jadwalnya gitu. Saya kayak mikir kan tinggal satu topik, itu yang satu modul yang baru 3 gitu. Iya. Masih ada waktu April Mei 3 bulan. Kalau betul betul kan waktunya panjang. Iya, mungkin bulan juga. Iya, tidak tahu ini nggak belum ada yang tahun 2020. Nah, nanti Pak Suyuti mendampingi rekan sejawatnya juga lagi bukan menggurui ya. Tidak, mitra belajar itu. Coachingnya di situ juga dinilai. Jadi nanti ketika saya kan di video kan. Oh iya. Ya, full itu videonya dengan mendampingi temannya Pak Suyuti. Full loh ya, full. Saya ini hambatan itu. Gak mau di video lagi gimana? Gimana? Gak mau di video, jangan di video Pak malu gimana? Itu saya di video. Saya lebih senang bimbing dan itu kan. Teman kaki daripada di sini. Di sini tuh enak, cuma kadang orang yang pemalu atau yang nggak pemalu pun tapi nggak mau dibimbing gitu. Tapi kakak kan kita itu sudah akrab, sangat akrab sekali. Jika mau diapa-apapun itu bisa. Saya minta tolong sekarang pun langsung dikerjakan. Iya. Dan begitu sekali. Kalau di sini kan saya masih bingung. Coba cari yang familiar dengan video ya, satu aja yang video. Tapi saya takutnya mohon maaf kan ketika sampai di rumah itu pikiran saya mungkin kekhawatiran lagi terjadi. Tidak itu tidak jadi. Yang penting nanti saya berusaha lah. Coba cari satu aja. Iya. Kita ya. Yes, kayak gini nih Pak ya. Boleh nanti sambil langsung aja di depan laptopnya gitu. Ya. Jadi nanti misalkan kan coaching itu bukan menunjukkan jawaban ya. Misalkan mana tadi itu? Coaching itu memantik seseorang untuk menjawab permasalahan sendiri. Iya. Misalkan temannya sudah menuliskan secara individu siswa diminta mendemonstrasikan pemahaman mereka dengan makna dan pengalaman yang mereka inginkan bisa dengan gambar atau narasi cerita dan sebagainya. Misalkan anak suruh di situ menuliskan anak presentasi gitu ya. Nah kemudian ya bisa memantik ini
anak-anak presentasinya dengan cara bagaimana ya gitu ya. Misalnya terus ini itu Pak Sidi dengan pakai PowerPoint, kemudian ada yang pakai narasi, ada yang pakai gambar, ada yang macam-macam lagi. Nah, Bu, kalau demikian ini berarti kan memunculkan diferensiasi. Masuk diferensiasi apa ya Bu ya? Nah, kayak gitu ya. Kan jadi nggak ngasih tahu ini. Ya, hanya mantik saja. Iya, mantik saja gitu. Ya, Nah, Bu, ini kan karena kita pembelajarannya kurikulum merdeka, berarti kita nggak boleh memaksakan. Nah, ini kan anak-anak presentasi. Presentasinya menurut jenengan berdasarkan apa Bu? Ya itu apa undian Pak, misalnya gitu ya. Kalau berdasarkan undian kan kasihan anak yang belum siap dipaksa maju pertama misalnya itu kan enggak. Nah, Bu, kira-kira kalau pakai undian, misalkan nih pas Amin kena nomor 1, Amin ini gimana tahu Amin ini dirasa kurang gitu dan ketakutan, kelihatan nggak siap. Nah, jadi teknik ini kira-kira cocok nggak Bu atau perlu diperbaiki nggak? Kan Ya. itu memantik ya. Ya. Oh iya ya Pak Swidi ya, ini kasihan ya kalau pas anaknya nggak siap. Berarti gimana Pak Swidi? Misalnya gitu ya, kan dia tanya ini. Tanya balik. Nah, tanya balik. Mas jenengan enaknya gimana ya Bu ya? Biar anak-anak nggak merasa tertekan kalau nggak siap. Oh, dicek aja dulu Pak ya tugasnya itu. Kalau yang udah selesai boleh maju pertama. Oh, gini aja Pak Sidi ditawarkan ya. Anak-anak ada sudah siap duluan maju. Nanti gimana lah tekniknya jenengan. Kalau saya lihat teman-teman sudah mulai bisa mempraktekkan edukasi. Ya. Oh iya, saya lihatnya kalau yang pertama dulu saya sambil Tertawa. iya bukan tertawa apa lucu ya karena lucu gitu. Bukan terpatok ya karena kan saya waktu coaching itu lihat materi, di materi kan ada pertanyaan-pertanyaan nih Mbak. Iya. Sehingga muter sana di sana, akhirnya bingung. Akhirnya dibaleni lagi tanya itu lagi. Andaikan kita tahu alurnya saja Tirta, tanda tujuan identitas, R-nya tujuan identitas. Itu saya adalah yang saya ketahui. Oh gini, kan judulnya coaching. Ada pertanyaan itu yang intinya saya menyimpulkan gini. Kalau saya yang jadi coachingnya saya harus tambah lari, itu lagi. Saya lupa pertanyaannya apa gitu. Intinya itu karena mungkin terpatok dengan teks ya. Terus akhirnya kita kurang luas akhirnya seperti menginterogasi. Jadi makanya saya menyimpulkan gini, bila aku sudah di-coaching aku tak kabur. Saya udah diinterogasi. Waktu itu kan belum mengerti tentang kita. Kemudian akhirnya ada di modul kan ada. Pertanyaan itu ya patokan itu saja, muter itu saja. Akhirnya tidak luas juga mengalir seperti Tirta. Padahal kan kalau kita tahu arti Tirtanya kan intinya ada patokan tujuan, tujuan. Dan pertanyaan yang muncul lagi itu akhirnya membuat coach itu akan bosen. Ya. Itu. Saya pun ketika saya di Rukol 2 praktek ketika di Tanjung yang coach saya itu kan waktunya lebih 19 menit kalau nggak salah itu Bu. Ternyata Bu Tanjung itu pertanyakan pertanyaan yang sama. Saya mau menghentikannya nggak enak kan direkam ya. Sudah pertanyakan. Akhirnya tadi benar waktunya molor itu 19 menit akhirnya. Karena pertanyaan sama ditanyakan lagi. Dan kita jawabnya bulat lagi. Iya bulat Bu. Mau kita hentikan Bu, ini sudah tanyakan kan tidak enak kita kan dalam posisi akhirnya ngekat lagi. Iya ngekat lagi. Syuting lagi. Pak Sidi, ini sudah bisa diakhiri atau masih ada yang ingin dibicara? Tahu ya. Alhamdulillah. Saya terima kasih banyak dengan pertemuan di pendampingan individu kita ini sangat seru sharingnya, kemudian juga ada banyak hal yang kita temukan bersama-sama dan kita refleksi sama-sama. Semoga bermanfaat dan
ada 2 jempol tangan yang saya punya, semuanya saya berikan untuk apresiasi kegiatan hari ini. Ya. Nah, terima kasih kepada aku Nurul Oke. telah mendampingi saya, telah mendampingi di tiga. Walaupun dalam keadaan tidak siap ini. Bukan dari Pak Narman, tapi bisa mungkin saya berusaha memperbaiki apa yang menjadi masukan dalam kehidupan, masukan dari saya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi, dan mohon maaf jika saya kurang siap dalam segala hal. Sudah siap ini Pak. Nah, kurang rapi sebenarnya bingung sebenarnya kalau nggak punya ruang. Kalau di ruang guru itu nggak bisa ditempati karena biasanya buat teman-teman kumpul di mana. Kalau di ruangan saya juga nggak punya ruangannya, pinjam-pinjam gini. Harus saya rasakan di hal-hal seperti itu. Dan saya berusaha, kalaupun di mana-mana tapi tempatnya siap, saya akan usahakan itu terlebih di DKI selanjutnya. Terima kasih Bu. Sami-sami, semoga berkah ilmunya yang sudah diperoleh, yang sudah kita sharingkan. Semoga bermanfaat. Iya, insyaallah. Itu poin pentingnya ya, bermanfaat. Saya berharap setelah guru penggerak ini tetap menjadi mitra belajar. Yes, harus. Itu penting karena saya ingin berhenti. Karena ya nggak tahu dari LMS ini seperti terpancing jiwanya untuk keluar. Nggak tahu bagaimana caranya orang kok pinter mau masuk. Kan saya kalau pikir tadi 3.3 mau selesai, kalau teman-teman senang, saya tidak senang, sedih. Iya, sedih. Loh, jangan kan jenengan saya dulu kadang gitu. Karena sudah ada chemistry itu loh Pak ya. Jadi itu kayak sama halnya dengan gini Pak ya. Ada berita orang meninggal. Kalau kita nggak kenal ya sudah. Ya, artinya nggak ada kesedihan mendalam itu nggak ada. Tapi kalau orang-orang itu kita kenal, pernah berinteraksi dengan kita kan akhirnya ingat, terbawa sedihnya gitu ya, sama kayak gitu. Nah, kalau mungkin dulu di awal-awal kita belum ada belum ada ikatan batin istilahnya belum kenal lebih lama. Iya, lebih lama, interaksi juga segitunya ya biasa aja. Tapi karena kita sudah sekian kali ada kegiatan bersama dengan teman-teman, kemudian ya ada sharing sama-sama dengan teman-teman, akhirnya kita tuh tumbuh perasaan saling ya kita di keterikatan tadi. Jadinya kayak sedih, aduh ini sudah nyampe di waktu sekian cepat sekali. 63 atau 60 hari 63% ya ketercapaian. 37% lagi. Setelah itu tidak ada lagi. Saya daftar pemburu penggerak, saya nggak tahu ke depannya di apa. Saya daftar ikut-ikutan teman dari. Dan saya tanya buat dari guru, setelah lulus penggerak ini ngapain? Saya nggak bingung. Tapi kalian teman-teman dari pemimpin Pak, sekolah saya nggak tahu benar-benar. Yang penting saya ingin ada. Kan saya sering ikut niati belajar. Iya, ada di Sintika Bidula guru berbagi dan belajar. Itu saya ikut semua Bu. Ada 18 sertifikat saya dulu itu. Bukan ingin pintar, cuma ingin tahu saja. Like pinter banyaknya begini, cuma ingin tahu ini tentang ini saja. Ternyata kemudian ada guru penggerak apa yang tak ikuti. Kok rame, kepala sekolah mengajukan ikut juga. Dilala ternyata seru dalamnya dan merasa senang sebenarnya. Iya, diniati belajar, mengamalkan sudah titik perkara nanti ditakdirkan entah jadi apa. Ya, teman-teman sering bilang ini. Hari ini enak jadi aku ada banyak. Saya kok tak pingin sebenarnya Bu. Terus terlebih lagi saya dari segi persyaratan saya tidak memenuhi Bu. Umur juga masih jauh, pangkat masih jauh, belum sertifikasi juga. Dari itu saya bilang. Dan saya pun juga ketika menjadi ketua KKB kan sudah pernah cerita kan. Jadi ketua kan gak enak di marah sana sih maksudnya. Jadi dari situ pun saya sudah belajar. Kalau jadi kepala sekolah tidak apa-apa. Yang penting saya tahu ilmunya bermanfaat. Bisa dibanggakan teman-teman, itu sudah lebih dari kepala sekolah menurut saya. Dan ketika teman-teman jadi kepala sekolah saya senang. Dan ketika saya belum jadi ya tidak apa-apa karena saya ilmunya saja sudah saya terima. Dan kalau misalkan terpaksa harus jadi ya harus siap. Loh iya Pak, harus siap. Saya tidak kepikiran tapi nggak tahu karena tahu sendiri dari kerja tadi kepala nggak enak memang dia. Mengikuti takdir saja. Iya, saya sambil mempersiapkan diri entah jadi apa gitu ya. Kan ada guru saya pernah mengatakan seperti itu. Kamu jangan ingin jadi apa-apa, tapi harus siap jadi apa-apa gitu. Iya. Artinya kan harus siap belajar.
terhadap apapun. Kalau kita jadi apa kan sudah siap terhadap Iya. ketentuan itu. Kalau ingin jadi apa akhirnya terobsesi terobsesi Bisa akhirnya nabrak. ya nabrak sana segala nabrak macam. sini akhirnya nggak sesuai dengan jalur kan. Nah selesai kan pergi. Jadi jangan sampai jadi apa-apa tapi apa namanya mempersiapkan diri jadi apa-apa. Iya. Gitu. Betul, mempersiapkan. Iya. Ya, ya memang harus begitu Pak. Karena kan regenerasi Iya. memang Ini harus untuk ini saya bawa dulu deh. Gimana? Tadi Kak Ros Monggo. telepon waktu video nggak diangkat nggak Pak diangkat. Rusikin Iya. itu belum di-scan kayaknya. Saya mau minta tolong sama Pak Sudi Iya. bilangnya gitu. Kalau saya scan sekarang mungkin nggak bisa karena teman-teman di kakak saya di komputer yang dipakai. Saya janji Pak Ros bikin minggu. Jangan apa-apa ya minggu. Apa harus Sabtu gitu? Kalau gitu gini aja Pak, apa draft ininya Ya, dikumpulkan aja semuanya ya. Ya. Setelah Nanti- lokakarya, nanti kalau memang apa namanya, saya itu kalau pas lokakarya khawatir ada monef, ya ininya diminta gitu loh. Makanya saya kan preparekan termasuk dulu kan preparekan harus sudah kita pegang. Ya. Perkara nanti selesai loka kita lengkapi lagi, kita scan, kita apa, kalau belum beres nggak apa-apa. Yang penting pada saat karena loka itu kan kita tidak pernah tahu apakah tiba-tiba didatangi apa enggak itu. Monef itu pasti ada dan setiap Dari BPKB. iya setiap monef itu kan punya karakter ya. Ada yang mungkin ingin ngecekin, dan mungkin hanya Datang pemilihan. macam-macam. Gitu. Jadi kita mempersiapkan itu. Makanya dikumpulkan saja. Nanti kalau terpaksa di scan, setelah lengkap di scan. Ya, saya bilang minggu saja baru bikin kalau sekarang bisa teman-teman pakai semua apa namanya printernya untuk kakak. Dan apalagi ini kan dekat jaraknya itu loh, Iya, masih Seminggu. jarak seminggu udah ada. Kalau Habis ini liburan Pak, dengar-dengar itu. bisa loh. Iya ini, Oke. iya liburan Ini. ini, iya pembelajaran ini, bergerak ini. Tapi kan jangan bilang disiapkan apa namanya tugas-tugasnya lokasi rujukan disuruh apa namanya Iya, panen karya. iya, Panen karya itu kalau karyanya hilang dibuat lagi. iya. Makanya saya sampaikan lebih baik di save di portofolio digital, aman sudah. Kan yang foto panen karya kan yang banyak kan digital semua gitu ya. Iya, Tapi kan itu kalau saya dari Facebook teman-teman di Facebook guru penggerak itu kan banyak yang buat karya seperti ini. ya kayak gini-gini. Iya banyak. Nah, kan sedangkan kita kan saya kan buatnya banyak digital semua itu bagaimana? Berarti layar Tidak apa-apa. Berarti tampilannya ya berubah itu dan nah tadi Hasil karya siswa. yang saya share tadi misalkan bikin apa itu vertikulturnya tadi loh Pak. Iya, vertikal. Itu jangan apa tempelkan ya di dinding-dinding dan dirawat. Kalau misalkan khawatir nggak bisa rawat, Bawa pulang. misalkan nah Pak pulang gitu. Disimpan 1 atau 2 karya gitu aja. Ya, ya. Udah, Mas. Terus gambarnya anak-anak Ya misalkan udah saya simpen Bu. Saya kemarin dah. Makanya saya besok loka 3. Saya minta anu ya, pokoknya nih bisa untuk apa kan oh kerja bisa dia. ya planonya. Plano itu nanti saya minta. Karena di sini kan kemarin mau nenek ya. Sama itu loh Pak, apa misalkan ada anak yang bisa kaligrafi bagus ya. Berarti kan dia memang minatnya di situ. Ya. Kan kita nggak maksa ya, Ya. nggak maksa. Berarti kita sedang baca dia minat situ. Materi tentang Asmaul Husna, nah itu suruh bikin aja kaligrafi. Ya. Medianya apa? Bebas. Bebaskan ya, bebaskan. Nggak harus putih. Yang bisa dimanfaatkan ya dimanfaatkan. Ya. Jadi biar variatif apa panen karyanya Pak Slidi. Kalau saya lihat besok itu saya bingung. Yang kayak apa ya? Ada yang saya simpan buat ada kan cuma kan tidak seheboh yang teman-temanku sampai sebegitu lah. Gimana caranya? Kalau guru kelas banyak Pak, kan materinya macam-macam ya. Iya. Bisa IPA, matematika, apa segala macam. Saya juga gitu semuanya. Saya sedangkan saya banyak digitalnya akhirnya tapi bapak Ya nanti bisa Kualitas. diikan. Iya. Sampun Iya, saya terima boleh kasih. pamit ini. Iya. Sama-sama.